Dan itu tadi tentang bagaimana mencari modal agar bisnismu bisa segera berjalan. Mulai dari 10 juta, 20 juta, hingga ratusan juta, 500 juta bisa. Gampang banget. Banyak anak muda maupun mahasiswa yang bingung gitu. Pengen usaha tapi modal dari mana? Berikut akan saya sampaikan dan saya akan bocorkan kepada teman-teman semuanya bagaimana mendapatkan modal usaha yang sangat mudah dan realistis untuk kamu yang ingin menjalankan usaha di usia muda seperti saya. Gimana caranya? Simak video ini. Sebagai orang yang bercita-cita ingin menjadi entrepreneur, ada banyak kesulitan yang menghadang kita. Tapi sebenarnya setiap kesulitan itu bukan menjadi sebuah kesulitan yang nggak ada solusinya. Setiap kesulitan pasti ada solusinya. Tinggal gimana kita menyikapi terhadap masalah dan kendala yang ada di dalam hidupmu. Kali ini bagaimana caranya mendapatkan modal usaha untuk mengawali bisnis yang kita ingin jalani. Dulu ketika awal sebagai anak muda dan awal ketika mahasiswa, saya juga bingung. Modal itu sebenarnya dari mana sih? Gimana kita bisa mendapatkan modal 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, bahkan 50 juta? Sebenarnya dari mana gitu loh? Kamu bisa dapat dana bahkan lebih dari 50 juta gitu, untuk memulai usahamu ketika kamu benar-benar bermental sebagai entrepreneur. Yang pertama adalah dari modal pribadi kalian. Kenapa ini menjadi cara yang pertama dan utama? Karena ini adalah bisnis yang akan kalian rintis. Jadi kalian harus memiliki effort lebih. Kalian harus memiliki andil yang lebih banyak dalam bisnis kalian. Salah satunya dengan cara memodali bisnis kalian sendiri. Sehingga tanggung jawab dan keinginan kalian lebih besar. Kenapa? Gitu loh. Karena ini bisnis yang mau tak jalani. Jadi aku harus memiliki tanggung jawab lebih banyak di bisnis ini. Sehingga bisnis kalian akan lebih semangat, lebih keras, lebih ulet, dan lebih tahan banting dalam menjalani bisnis. Itu yang penting. Bagaimana ya caranya mengumpulkan dana? Yang dana itu dari pribadi kita. Sedangkan kita tidak bekerja. Dari mana? Sebenarnya banyak cara teman-teman. Ada buku-buku bekas kalian, ada kalian memiliki HP, memiliki laptop, memiliki pakaian, memiliki apapun. Kalian memiliki tenaga yang bisa kalian tukar dengan uang semuanya. Gimana caranya? Coba deh HP kalian yang sudah mereknya sudah bagus banget itu turunkan gengsi kalian menjadi HP yang standar, yang bisa digunakan untuk bisnis, yang bisa digunakan untuk bersosial media. Ya udah cukup gitu. Nggak usah main gengsi, main lebih bagus supaya bisa dilihat lebih keren dan lain-lain. Nggak ada guna gitu. Kenapa nggak ada guna? Karena semua itu bisa jadi modal untuk memulai usaha sebenarnya. HP kalian Android, iPhone yang harganya 4 juta, coba diturunin jadi 1.500.000 sampai 2 juta aja. Sehingga ada spend harga yang bisa kalian gunakan sebagai modal. Kalian juga bisa menjual barang-barang bekas kalian, mulai dari pakaian atau apapun deh yang ada di rumah kalian yang milik kalian ya. Kalian silahkan jual. Kalau yang bukan milik kalian ya jangan dijual, ngapain dijual? Kalian bisa dimarahi orang yang punya ya kan. Jual dan dapatkan keuntungan supaya kalian bisa dapat modal dalam memulai usaha kalian. Itu cara yang pertama. Selain itu, biasanya kalau kalian memiliki anak-anak tipe mahasiswa beasiswa atau mahasiswa yang memiliki reward, kalian bisa tukarkan dan mendapatkan reward itu dalam hal beasiswa untuk kalian gunakan sebagai modal usaha. Itu caranya dana pribadi. Cara yang realistis yang kedua adalah patungan dengan teman dan sahabat kalian untuk memulai bisnis. Jadi kalian bisa patungan, istilahnya kalau saya urunan modal. Jadi kamu modal berapa 1 juta, saya punya tadi dana pribadi punya 1 juta, ya udah cari partner, cari mitra yang bisa bekerja sama-sama teman mahasiswa, sama-sama teman anak muda supaya bisa saling berkolaborasi sehingga bisnis ini saling melengkapi. Mencari partner juga tidak mudah teman-teman. Di video sebelumnya sudah saya share bagaimana menciptakan dan mencari partner yang tepat untuk bisnis kalian. Videonya bisa dilihat di atas ini supaya kalian nggak
ketinggalan dan bisa banyak belajar juga ya kan. Selain itu, cari partner juga banyak, kalian harus bisa membagi kewajibannya apa, job desk-nya apa, supaya tidak saling bertumpukan dan bisa sama-sama berjalan. Itu teman-teman, cari partner supaya bisnis kalian bisa memiliki modal yang lebih banyak. Cara yang ketiga, untuk kamu anak muda, yaitu ikuti proses pendanaan. Banyak sekali program-program pendanaan mulai dari pemerintah, institusi maupun dari kampus untuk kamu yang mahasiswa. Banyak, kalau mahasiswa banyak, gila banget. Kalian memiliki peluang apapun untuk mendapatkan pendanaan secara hibah dan gratis gitu. Kalian nggak perlu mengembalikan uang itu. Oleh apa? Saya sebutkan ya apa aja. Ada PKM, PMW, program hibah, reward mahasiswa, KBMI, Expo, KMI, dan program-program kewirausahaan lain yang ada di kampus kalian. Itu bisa diakses teman-teman. Cari gimana caranya, apa syaratnya, sehingga kalian bisa mengakses itu dan menggunakan modal usaha sebagai proses untuk memulai usaha. Ingat, kalau kamu sudah memiliki mindset entrepreneur, kalian dikasih berapapun akan bisa memulai usaha. Sedangkan kalian kalau misalnya bermental non-entrepreneur atau bermental tempe, kalian dikasih dana 100 juta pun nggak akan memulai usaha. Tinggal kalian tipe yang mana gitu. Cari pendanaan di kampus maupun di luar kampus. Oke? Kalau di proses pendanaan, kalian bisa dapat 10 hingga 25 juta per program. Enak kan gitu. Kalian dapat hibah gitu. Kalian nggak usah mengembalikan itu. Kalian bisa menggunakan itu sebagai modal usaha kalian. Cara yang keempat teman-teman, apa? Daftar menjadi anggota atau tenan di inkubator bisnis. Saya sekarang juga senang, ternyata banyak di luar sana inkubator bisnis yang mulai bermunculan, bukan hanya di kampus ternyata. Di luar kampus atau non institusi atau istilahnya swasta, inkubator swasta yang memiliki visi untuk mengembangkan produk-produk dan bisnis-bisnis UKM sehingga bisa men-scale up dan bisa lebih baik. Banyak masuk jadi anggotanya. Untuk inkubator, kalian bisa dapat pendampingan, pembinaan, mentoring. Kalian juga bisa konsultasi terhadap bisnis kalian, sehingga apa? Sebenarnya sebagai pelaku usaha awal yang dibutuhkan itu bukan hanya modal, tapi yang lebih penting dari itu adalah proses pendampingan bisnis sehingga bisnis itu bisa bertahan, bahkan bisa berkembang. Di inkubator kalian menemukan itu. Syukur-syukur biasanya inkubator ada proses matching, yaitu proses ketemu dengan investor atau proses pembukaan pendanaan. Nah, kalian bisa masuk di situ untuk mendapatkan proses pendanaan mulai dari biasanya inkubator mulai dari 20 juta hingga 100 juta bahkan lebih. Karena dia prosesnya inkubator. Tugasnya inkubator adalah menginkubasi, membina dari tahapan awal, istilahnya bisnis itu masih bayi, hingga dia bisa berjalan dan berkembang. Tugasnya inkubator itu bukan untuk bisnis inkubator itu, tapi sebagai proses untuk pendewasaan bisnis dari startup atau pelaku usaha. Cara cari modal yang kelima, gimana? Ini lebih realistis lagi, yaitu ketika kalian sudah memiliki ide atau sudah memiliki bisnis, buka program pre-order. Jadi siapa yang mau order, silahkan daftar dulu, dikumpulkan dulu, istilahnya booking dulu. Orang booking membayar 50-70% dari harga jual. Pastikan biaya pre-ordernya atau biaya bookingnya itu bisa menutupi biaya produksi kalian, sehingga kalian nggak rugi gitu loh. Dan kalian bisa melaksanakan produksi sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Sehingga kemudian ketika pelunasan, kalian menerima utuh keuntungan kalian, yaitu 30-40% misalnya. Bisnis saya ketika saya tahap awal memulai wisata edukasi sampai saat ini pun sistemnya booking. Jadi ada proses pembayaran DP atau uang muka. Uang muka itu akan saya putar untuk pembelian alat-alat, mempersiapkan tour guide, mempersiapkan pegawai, mempersiapkan makanan dan lain-lain semuanya sampai lengkap. Kemudian ketika hari H produknya saya deliver ke konsumen atau ke pelanggan saya, ke anak-anak SD maupun anak-anak TK maupun gurunya. Selesai, ada proses pelunasan. Lah, pelunasan itu adalah keuntungan kita karena besaran DP sudah sesuai dengan biaya produksi yang dibebankan kepada kita. Caranya seperti itu agar bisnismu nggak usah modal gitu. Kayak apa? Bisnis kita nggak modal terlalu banyak, tapi fokus pada apa yang
ingin kita selesaikan dari masalah konsumen. Nah, perlu dicatat untuk proses pre-order, kalian harus bisa menyebutkan spesifikasi produk atau jasa yang akan kalian jual, sehingga konsumen merasa tidak dirugikan. Jadi spesifikasi barangnya seperti apa, warnanya apa, ukurannya gimana, kalau makanan besarannya seperti apa, diameternya berapa, sampai detail pakaian atau apapun deh, semuanya harus seperti itu, detail. Dan kalian ketika di DP melakukan dan memproduksi produk sesuai apa yang ada di spesifikasi, ya kan, kemudian kalian kirim ke konsumen untuk dilunasi. Jadi tidak ada yang dirugikan teman-teman kalau sistemnya seperti itu. Terakhir, yaitu cara mencari modal yang paling ekstrim dan paling cepat sebenarnya. Tapi kadang kita sulit menemukan orang ini. Siapa orang ini? Mencari investor. Jadi pemodal dalam bisnis. Jadi ada teman-teman, banyak sekali orang di luar sana punya uang tapi nggak tahu uangnya mau dibuat apa. Akhirnya disimpan di bank dengan bunga yang hanya maksimal 6% per tahun. Tapi mereka punya uang, mereka nggak menemukan siapa yang ingin mengelola uang ini. Nah, kalian bisa menawarkan diri. Lah, melalui program inkubator tadi, kalian juga bisa menemukan loh investor-investor yang bisa mendanai dari bisnis kalian, sehingga bisnis kalian bisa berkembang dengan cepat dengan modal awal yang sangat besar. Investor biasanya bisa invest mulai dari 10 juta, 20 juta, hingga ratusan juta, 500 juta bisa. Gampang banget ketika mereka sudah percaya dan suka terhadap bisnis yang kalian jalani. Itu tipenya investor. Di video yang lain nanti saya akan juga share bagaimana caranya mendapatkan investor, ya kan? Makanya klik tombol subscribe-nya supaya kalian selalu mengikuti video dan manfaat dari sesi sharing yang saya berikan. Itu teman-teman ya. Oke. Bicara lagi tentang investor, ada hal lain yang lebih penting, yaitu kalian harus juga tahu bagi hasilnya seperti apa. Kalau misalnya proses pengembalian, harus pengembalian seperti apa, ketentuannya seperti apa, harus ditulis dan dicatat di depan dengan menggunakan penandatanganan materai. Investor ini berhubungan dengan hukum, teman-teman. Kalian juga harus hati-hati ya. Jika kalian sudah kerjasama dengan investor, ada tanda tangan di atas materai, berarti ada hukum di sana ketika kalian merugikan salah satu pihak. Bisnis kalian bisa maju, bisa berkembang melalui dana investor karena keseriusan dan karena kompetensi yang kalian miliki. Dan itu tadi tentang bagaimana mencari modal agar bisnismu bisa segera berjalan. Mulai dari 1 juta, 2 juta, hingga ratusan juta, bahkan 500 hingga miliaran rupiah. Semuanya bisa kamu lakukan, kalian pilih saja yang mana. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian atau ke partner kalian tentang manfaat dan penjelasan dari video ini agar mereka semuanya terbuka pandangannya. Juga kalian bisa komen apa sih kesulitan kalian untuk memulai usaha, termasuk mengumpulkan modal. Apa aja sih kesulitannya? Misalnya kalian memiliki pengalaman, silahkan juga share di kolom komentar supaya saya bisa membaca dan teman-teman yang lain bisa saling belajar terhadap pengalaman kita semuanya. Itu aja dari saya, terima kasih dan salam inspiratif. Ketemu lagi dengan saya, channel Muda Inspiratif, channel yang membahas tuntas tentang entrepreneur, startup, dunia kuliah, prestasi lomba, dan public speaking. Channel ini membuat kamu lebih disegani dan lebih dipandang oleh teman-temanmu. Subscribe sekarang juga.